Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Khususan ila Syekhil Ibrahim Al-Bajuri wa Muhammad Nawawi Al-Jawi usulihima wa furu'iman tasbihima naumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, nanti mungkin ada beberapa yang agak jelimet gitu, nanti kita lewati aja. Maksudnya nanti Bapak jelasin kalau kayaknya agak jelimet, kan memang agak-agak berbau filsafat gitu. Jadi nanti yang rumit-rumit itu kita lewati aja ya. Yang penting kalian paham intinya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala. Udah ketemu kan halaman 3? Halaman 3. Fayajibu fi haqqihi ta'ala. Kalau di saya halaman 3, kalau kalian enggak tahu. Nah, itu halaman 2 kayaknya. Di 2. Udah? Skip aja dulu. Udah ketemu ya? Halaman 3 baris keempat. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu. Fayajibu mongko wajib fi haqqihi ta'ala ing dalem hake Gusti Allah taala apa al-wujudu sifat wujud. Jadi Allah itu wajib punya sifat wujud. Wajib itu apa kemarin? Wajib itu enggak mungkin kalau itu tidak ada. Pasti ada, itu wajib. Jadi fayajibu fi haqqi ta'ala wujud, maka Allah itu punya sifat wajib yaitu wujud. Jadi enggak mungkin Allah itu tidak wujud. Wadituhu al-adamu. Kebalikannya atau lawan sifat wujud itu sifat adam. Adam itu tidak ada atau tidak wujud. Wadalilu ala dzalika. Nah, bukti atau dalil atau argumen kalau Allah itu ada adalah wujudu hadhil makhluqati, yaitu wujudnya makhluk. Makhluk itu ya semuanya, ya kita, ya alam raya ini. Itu ya. Nanti dijelasin pakai yang bawahnya. Sekarang dibaca yang matanya dulu ya. Jadi dalil atau bukti bahwa Allah itu ada adalah wujudnya alam raya ini. Termasuk kita berarti. Kita lanjutkan. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu. Wajib bagi Allah juga adalah sifat qidam. Qidam itu terdahulu pokoknya. Wa maknahu, maknanya qidam, maknanya qidam yang terdahulu itu apa maksudnya? Wa maknahu annahu la awwala lahu ta'ala, bahwa Allah itu tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya, iya, tidak ada awalnya, azali namanya. Jadi tidak ada permulaannya. Kemudian wadidduhu al-hudus. Kebalikan dari sifat qidam adalah hudus. Hudus itu baru. Baru di sini nanti dijelaskan di bawah. Baru itu adanya mengalami tidak ada. Nanti Bapak jelasin di bawahnya. Hudus itu baru. Jadi lawannya qidam itu hudus. Wa dalilu ala dzalika. Nah, argumen atau bukti atau dalil ke Allah qidam itu adalah annahu law kana hadisan lahtaja ila muhditsin. Kalau Allah itu tidak qidam, tidak dahulu, berarti kebalikannya kan? Allah itu berarti baru dong. Nah, kalau Allah baru tentu butuh yang mengadakan atau yang menciptakan atau yang membuat. Wa huwa muhalun, dan hal yang begini tidak masuk akal. Jadi kalau Allah itu baru, sementara hal baru itu pasti ada yang menciptakan seperti tadi.
Ini pensil dulu nggak ada, kemudian ada karena dibikin. Pasti ada yang bikin. Kalau Allah begitu, itu tidak masuk akal gitu. Buktinya itu. Argumennya seperti itu. Kemudian lanjutnya wajibu fi haqqi ta'ala al-baqa'u. Nanti dikritik sama yang tukang baca. Kemudian wajib bagi Allah lagi adalah sifat baqa'. Bako itu kekal, kekal itu abadi, abadi itu ada dan terus akan ada, tidak akan berakhir. Wa maknahu, apa maknanya bako? Wa maknahu annahu ta'ala la akhiralahu, bahwa Allah itu nanti tidak akan ada akhirnya, tidak berakhir. Jadi tidak berawal, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Itu bako. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana fanian lakana hadisan. Dalilnya atau argumennya, kalau Allah itu tidak kekal maka dia berarti rusak. Rusak itu berakhir. Berakhir itu ya kan? Nah, kalau Allah seperti itu berarti baru itu. Yang baru, yang rusak-rusak itu pasti baru. Sementara kalau baru itu muhal, karena yang baru itu butuh ada yang mengadakan atau yang menciptakan. Kalau Allah ada yang menciptakan, lah itu nggak masuk akal. Masa Tuhan diciptakan Tuhan? Oke ya, maksudnya dong ini ya, mudeng ya. Jadi kalau Allah nggak kekal berarti rusak dong. Kalau rusak berarti itu baru. Kalau baru berarti butuh ada yang menciptakan. Masa Allah ada yang menciptakan, itu tidak masuk akal. Wa huwa muhalun. Kemudian yang berikutnya untuk hari ini terakhir, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al mukhalafatu lil hawadisi. Wajib lagi bagi Allah, sifat Allah adalah berbeda dengan makhluk. Hawadis itu hal-hal yang baru, itu namanya makhluk, hawadis. Nah, Allah berbeda sama sekali. Wa maknahu, apa maksudnya itu? Wa maknahu annahu ta'ala laisa mumathilan li hawadisi. Maksudnya adalah Allah itu berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Jadi tidak ada persamaan, berbeda sama sekali dengan makhluk. Falaisa lahu lil hawadisi. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun. Maka bagi Allah tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya telinga seperti kita. Wala ghairu dzalika min sifatil hawadisi. Dan juga tidak punya sifat-sifat yang lain. Misalnya makan, tidur, enggak ada. Tidak ada, jadi berbeda sama sekali. Kemudian yang berikutnya wadituha al-mumatsalatu. Kebalikan sifat mukhalafatul lil hawadisi adalah sama dengan makhluk. Wa dalilu ala dzalika, argumennya apa kalau Allah itu berbeda dengan makhluk? Wa dalilu ala dzalika annahu law kana mumathilan lil hawadisi lakana hadisan. Kalau Allah tidak berbeda berarti sama dengan makhluk, berarti dia baru juga. Lah kalau Allah baru itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Gitu kira-kira. Nah, kemudian kita lihat yang bagian dalam, yang di dalam itu biar agak lebih detail. Fa yasibu fi haqqi ta'ala al-wujud. Allah itu punya sifat wajib yaitu wujud, salah satunya. Wujud yang seperti apa? Adzati alladzi la yakbarul adam azalan wala abadan. Adalah wujud secara zat. Ini agak jelimet. Mau kalian dengerin aja ini ya. Kalian dengerin aja. Agak jelimet. Adalah wujud secara zat, yang zat itu tidak menerima disifati tidak ada. Dari zaman azali itu terdahulu yang tidak ada permulaan, wala abadan, dan sifat abadi seterusnya. Nah, yang penting yang bawahnya itu, wa yakfi al mukallafu ayyarifa annahu maujudun wujudan wajiban. Buat kita cukup tahu bahwa Allah itu wujud adanya, wajib adanya wujud. Maksudnya
sifat Allah wujud itu ada gitu. Allah itu ada, memang ada gitu. Buat kita cukup tahu itu aja. Mengenai detailnya Allah itu wujudnya zat atau bukan zat itu tidak wajib. Jadi yang wajib kita tahu adalah Allah itu punya sifat wujud, wujudan wajiban. Wujudnya itu wajib ada. Wala yajibu alaihi ayarifa anna wujudahu ta'ala aina dzatihi au ghairu dzatihi. Detailnya kita nggak perlu tahu. Maksudnya nggak wajib ya. Kenapa? Li'anna dzalika min ghamidil ilmil kalam. Karena yang begitu itu termasuk ilmu tauhid yang jelimet. Jadi yang jelimet-jelimet itu kita tidak wajib. Wajibnya kita tahu bahwa Allah itu punya sifat wujud. Wajib ada. Udah titik. Gitu ya. Wadituhu al-adam wa dalilu ala dzalika ay wujudallahi ta'ala ay wujudullahi ta'ala wujudu hadhil makhluqat. Maksudnya dalilnya tadi ya, dalilnya itu kan ini makhluk. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa makhluk, adanya makhluk ini menjadi wujudnya Allah? Kita lihat wa kaifiyatu tartibi iqamatid dalili ala wujubi wujuhi ta'ala antakula. Nah, cara menyusun argumen bahwa makhluk ini menjadi bukti bahwa Allah itu ada adalah kalian ucapkan begini. Al-alam minal arsy ilal farsi hadithun. Alam raya mulai dari ars sampai faras itu kuda ya. Jadi semuanya itu adalah baru. Apa maksudnya baru? Baru di situ ai maujudun ba'da adamin. Wujudnya itu setelah mengalami tidak ada. Gini aja lah. Adit lahir tahun berapa? 2000? 2006. 2005 dia ada belum? Belum ada. Berarti Adit sekarang ada itu dulu tidak ada. Nah, berarti Adit itu baru. Maksudnya baru itu begitu. Jadi adanya sekarang ini dulu pernah mengalami tidak ada. Atau ya seperti ini tadi. Atau misalnya Mr. Yusuf lahir tahun 70 misalnya. Berarti tahun 69 dia belum ada. Maka kita katakan bahwa Mr. Yusuf juga baru. Baru ya. Baru. Wa kullu haditsin lahu soni'un wajibul wujudi. Nah, setiap hal yang baru seperti ini pasti ada yang membuat, ada sebab akibat lah gitu. Jadi dulu bapaknya sama emaknya pacaran, kemudian terjadi bla 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 bla, wujudlah Mr. Yusuf. Tahun 70. Nah, tahun 69 belum ada. Itu maksudnya ya. Maksudnya baru itu. Jadi adanya sekarang itu setelah mengalami tidak ada. Nah, setiap yang baru itu pasti butuh yang menciptakan, yang mengadakan. Seperti pensil, kita bilang ini nggak ada yang buat, pokoknya tahu-tahu nongol begitu. Nah, yang ngomong orang waras apa orang waras? Nah, itu ya. Jadi setiap hal baru butuh yang mengadakan, butuh yang membuat. Kemudian fal alam lahu soniun. Kalau begitu alam raya ini pasti ada yang membuat. Tsumma kaunus soni'i huwallahu ta'ala. Maka di agama kita yang membuat alam raya ini pasti zat yang luar biasa, dan itu kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu ya. Jadi kalau alam raya ini menjadi bukti adanya Tuhan, adanya Allah, itu karena alam raya ini adalah hal yang baru. Setiap hal yang baru pasti butuh yang menciptakan. Nah, yang menciptakan siapa? Orang yang luar biasa begini. Pasti zat yang luar biasa juga. Oke, yang berikutnya yang sudah jelas kita lewati ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu. Ai la yalhiku wujudahu adamun. Maksudnya tadi ya, yang bakok tadi tidak pernah mengalami berakhir. Pokoknya ada terus sampai ya nggak terbatas.
tidak ada sampainya gitu ya. Kalau yang qidam tadi terdahulu tidak ada awalnya. Kalau bako terus ada, tidak ada akhirnya. Jelas ya? Jelas. Kemudian yang perlu dijelaskan lagi di bawahnya, wa yajibu fi haqqi ta'ala al mukhalafatu lil khawadisi. Nah, mukhalafatu lil khawadisi itu maksudnya adalah al mukhalafatu lima dzukira. Maksudnya berbeda sama sekali dengan hal yang disebutkan tadi. Maksudnya makhluk, alam raya, manusia, Adit, Misteri Yusuf itu berbeda sama sekali dengan itu. Jadi Allah itu berbeda sama sekali dengan makhluk. Kemudian fa idza ulqiya syaitanu fa idza alqa syaitanu fi dzihnika annahu ta'ala idza lam yakun jirman wala ardun wala kulan dan seterusnya. Kalau nanti timbul di hati kalian, kalau Allah itu enggak seperti kita, terus seperti apa? Maka kalian jawab sendiri. Maka harus kalian jawab sendiri. Fakul fi raddi dzalika. Maka katakan untuk menolak itu. Jadi kadang-kadang kita belajar begini kan, Tuhan itu katanya berkuasa tapi tangan enggak punya, kaki enggak punya, kepala enggak punya, mata enggak punya, bagaimana? Maka kalian katakan la ya'lamullahu illallahu. Tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali Allah sendiri. Jadi kita nggak bisa mengandaikan seperti apa Allah itu seperti apa. Ya tidak seperti apa tidak seperti yang kita lihat. Itu jelas ya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak seperti sesuatu apapun, tidak seperti yang kita lihat semuanya. Itu jelas ya. Jadi atau ringkesnya beginilah, bal la yumathilu maujudan wala yumathiluhu maujudun. Maksudnya begini, Allah itu tidak serupa dengan apa yang wujud, apa yang kita lihat ini. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita lihat ini sama sekali tidak seperti Allah, wujudnya Allah. Jadi sama sekali berbeda dengan makhluk. Maka tadi di atas dikatakan tidak ada tangan, tidak ada mata, dan seterusnya itu sama sekali berbeda. Jadi jangan dibayangkan Allah itu seperti yang kita lihat. Nah kalau timbul tadi ya jawab sendiri bahwa